Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Sindiran pro Anies usai meja aduan Ahok dihidupkan lagi Heru Budi. Jakarta, Heru Budi Hartono menghidupkan kembali meja pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta seperti yang terjadi di era Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, BTP, atau Ahok. Keputusan PJ Gubernur DKI Jakarta itu menuai sindiran dari pendukung Anies Baswedan. Meja pengaduan kembali dibuka pada Selasa 18 Oktober. Heru meminta perwakilan pemerintah kota, Pemkot, setiap administrasi di Jakarta untuk bergantian menjaga meja pengaduan. Insya Allah begitu, meja pengaduan era Ahok dibuka lagi. Besok, kami membuka kembali, kata Heru kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin 17 Oktober. Heru mengatakan meja pengaduan dibuka selama 1 jam dan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Heru menyampaikan rencananya meja pengaduan dibuka dari Senin hingga Kamis. Saya minta perwakilan dari wali kota setiap hari bergantian di setiap wilayah ada di sini. Dijadwal Pak Asisten, dijadwalkan dari jam 08.00-09.00 WIB ya, ujarnya. Ya Senin sampai Kamis, kalau Jumat kan terbatas waktunya kan kami juga harus bisa cukup, ujarnya. PKS sindir gimmick City. Jubir PKS Muhammad Khalid mengatakan setiap pemimpin memiliki gaya tersendiri. Gaya kepemimpinan itu, kata dia, ada yang mencirikan pendekatan sistemik dan ada yang menggunakan pendekatan manual. Ya, setiap pemimpin punya gaya dalam memimpin. Ada yang suka dengan pendekatan sistemik dan institusional melalui optimalisasi Smart City, ada yang suka pendekatan yang lebih manual secara tradisional, kata Khalid kepada wartawan, Selasa 18 Oktober. Khalid menyebut Anies menggunakan pendekatan teknologi dan sains dalam memecahkan masalah perkotaan. Pendekatan kepemimpinan Anies itu, kata dia, lebih banyak dilakukan secara sistemik dan institusional. Pak Anies punya pendekatan sains dan teknologi dalam memecahkan masalah. Karenanya, lebih banyak pendekatan sistemik dan institusional, ujarnya. Khalid mengatakan Anies menjadikan Jakarta Smart City, bukan gimmick city. Pak Anies jadikan Jakarta Smart City, bukan gimmick city, katanya. Respons Nasdem. Nasdem merespons kebijakan membuka kembali meja pengaduan di era Ahok yang sempat hilang di era Anies Baswedan. Nasdem meyakini langkah yang dilakukan oleh Heru Budi semata agar ibu kota menjadi lebih baik. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh setiap pimpinan Jakarta, pasti ingin Jakarta menjadi lebih baik, kata Ketua DPP Nasdem Charles Meikiansah kepada wartawan, Selasa 18 Oktober. Menurut Charles, kebijakan Heru merupakan upaya agar ibu kota menjadi lebih baik setelah Anies habis masa jabatan Gubernur DKI Jakarta per Minggu 16 Oktober lalu. Charles mengatakan pihaknya memberi kesempatan dan dukungan atas langkah kebijakan yang diambil oleh Kaset Pres Jokowi ini. Model kebijakan semacam ini adalah salah satu upaya menjadi Jakarta lebih baik. Jadi berikan kesempatan dan dukungan kepada PJ Gubernur DKI bekerja untuk Jakarta yang lebih baik, katanya. Ini jelas model komunikasi yang dipilih Pak Heru sebagai pimpinan Jakarta. Yang patut kita hargai dan dukung untuk Jakarta yang lebih baik lagi, lanjutnya. PD harap legasi Anies tak dinegasikan. Partai Demokrat, PD, mendukung terobosan-terobosan kebijakan strategis Heru Budi selama memimpin DKI Jakarta. Namun, Demokrat mengingatkan kebijakan yang sudah ditinggalkan Anies tak dilupakan. Kita dukung dan doakan Pak Heru bisa membuat terobosan-terobosan strategis di DKI Jakarta untuk meneruskan dan menguatkan kemajuan Jakarta yang selama ini telah dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya baik Pak Jokowi, Pak Ahok maupun Pak Anies, kata Ketua DPP Demokrat Didik Mukrianto saat dihubungi, Selasa 18 Oktober. Menurut Didik, pada prinsipnya setiap kepala daerah harus menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi warganya. Dia mengatakan tata kelola pemerintah yang baik yakni yang bisa memberikan pelayanan prima ke warganya. Pada prinsipnya setiap kepala daerah dalam memimpin daerahnya harus menghadirkan pelayanan publik yang baik bagi masyarakatnya. Tata kelola pemerintahan yang baik,
Idealnya dilakukan dengan basis good governance yang diharapkan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, kata Didik. Didik mengatakan setiap kepala daerah memiliki cara dan gaya yang berbeda dalam hal memberikan pelayanan masyarakat. Sekalipun adanya persamaan kebijakan menurutnya itu hal yang wajar. Namun, yang harus juga dipahami tiap-tiap kepala daerah punya cara dan gaya berbeda-beda. Pak Ahok dan Pak Anies punya cara dan mekanisme yang mungkin berbeda. Demikian juga Pak Heru mungkin punya cara yang menyerupai Pak Ahok dalam beberapa hal, saya rasa hal yang sangat biasa dan wajar. Yang penting punya niat dan tujuan yang baik dalam melayani masyarakatnya, kata Didik. Didik juga meyakini setiap pemimpin tidak akan menegasikan legasi dan capaian kepemimpinan sebelumnya. Setiap pemimpin diyakininya akan melanjutkan kebijakan yang baik dari pemimpin sebelumnya demi tujuan yang lebih baik. Saya juga yakin idealnya tiap pemimpin tidak akan menegasikan legasi dan capaian kepemimpinan sebelumnya. Melanjutkan kebijakan yang baik dan memperbaiki dengan tujuan untuk lebih baik ke depannya adalah hal yang lumrah dan harus dilakukan seorang pemimpin, kata Didik. Didik juga mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi membantu gubernur dan pemerintah daerah dengan mengawasi seluruh program yang ada tanpa mempertentangkan cara dan gaya masing-masing pemimpin. Dia menilai masyarakat harus memastikan semua program berjalan baik. Tidak perlu mempertentangkan cara dan gaya masing-masing pemimpin dalam memimpin. Insya Allah jika kita mau berpartisipasi membantu gubernur dan pemerintah daerah, salah satu langkah terbaiknya adalah mengawasi, mengawal dan turut terlibat dalam perencanaan program, pelaksanaan, target dan capaiannya. Kita pastikan semuanya berjalan sesuai perencanaan, tidak ada yang diselewengkan, dan dilakukan secara transparan, profesional dan akuntabel dengan basis good and governance, ujar Didik.